Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Strategi Orientasi Pasar. Sebelum kami memulai presentasi kami dan menjelaskan beberapa materi, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Rizky Rio sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Tania Oktariza sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Cindy Kurota Yunin sebagai pemateri ketiga. Dan Sherlina Ardianti sebagai pemateri keempat. Baiklah, kami akan menjelaskan beberapa materi yang akan dimulai dari pemateri pertama, yaitu Rizky Rio. Dan selamat menonton semuanya. A. Strategi orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan ukuran perilaku dan aktivitas yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. Seorang analis mengartikan orientasi pasar itu sebagai suatu proses dan aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan dan penguasaan bagi pelanggan, yaitu dengan cara terus menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penekanan orientasi pasar terhadap daya saing berdasarkan pada mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan konsumen, yaitu melalui penciptaan produk yang baru ataupun yang lama, yaitu tujuannya supaya agar menciptakan superior value bagi konsumen yang secara berkelanjutan dapat menjadikan modal perusahaan dan memenangkan bagi persaingan. Baiklah, saya di sini Tania Oktariza akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang perkembangan konsep orientasi pasar. Perkembangan konsep orientasi pasar, ada beberapa strategi hal yang harus mengacu pada 3 konsep menurut Stainton, yaitu yang pertama berorientasi ke konsumen, yang kedua berusaha keras memiliki volume penjualan yang dapat menghasilkan laba, yang ketiga berkoordinir ke semua kegiatan pemasaran. Baiklah, materi ketiga selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Kurota. Baiklah, saya Cindy Kurota Yunin. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Saya sebagai pemateri yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan orientasi pasar. Adanya pelaksanaan orientasi pasar pada mengarahkan perusahaan pada kompetitif melalui aktivitas eksternal dan internal, yaitu aktivitas internal misalnya investasi ulang, ambiguitas, casual, atau lebih mampu mengenal kemampuan diri dengan lebih baik dan melakukan adaptasi orientasi pasar. Yang kedua itu aktivitas eksternal, misalnya adaptasi dengan perubahan ambigu eksternal, intelligibility, kecepatan mobilitas, peningkatan sosial, efisiensi masalah, dan peningkatan efektivitas sejalan dengan waktu serta pengetahuan prosedural. Baik, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. D. Indikator strategi orientasi pelanggan dan pesaing. Yang A. Pelanggan. Coulter menyatakan bahwa apa yang menjadi keinginan pelanggan lebih penting dibandingkan dengan produk yang saat ini dijual kepada pelanggan. Pemasaran menurut Kera et al. Seperti dikutip oleh Adinoto, harus mencakupi konsep bagaimana perusahaan mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen dengan meletakkan kepuasan serta nilai-nilai pelanggan sebagai hal yang paling utama dan transaksi sebagai dasar analisis. Konsep pemasaran sebagai filsafah memiliki nilai terbatas agar dapat bermanfaat dalam praktik, maka konsep pemasaran perlu dijembatani oleh suatu pengertian operasional. Yang B ada pesaing.
Orientasi pesaing berarti pemahaman yang dilakukan atau yang dimiliki penjual dalam memahami kekuatan-kekuatan jangka pendek, kelemahan, kapabilitas, dan strategi jangka panjang, baik dari pesaing utamanya saat ini maupun pesaing potensial. Orientasi pesaing dapat dinyatakan bahwa melalui monitoring atas informasi mengenai pesaing dan menyebarluaskan berbagai informasi tersebut pada semua fungsi pesaing dan menyebarluaskan berbagai informasi tersebut pada semua fungsi yang ada di dalam perusahaan, misalnya divisi riset dan pengembangan produk, atau mendiskusikan dengan top pemakaian atau manajemen bagaimana kekuatan pesaing dan strategi yang mereka kembangkan, baik yang menyangkut di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.